Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian salam dan salawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Islam dan mengajarkan kepada kita Al-Quran, sehingga itu menjadi jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ya, sebelumnya kami berterima kasih kepada panitia masjid jihad yang memberikan kami kesempatan untuk mengisi kajian atau pengajian pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah mengurus pengajian ini. Ya, semoga semuanya tercatat sebagai pahala dan pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita ingin membahas masalah bagaimana kita dalam menghadapi kematian. Iya. Karena kita masih berada di awal tahun baru ini. Iya. Dan kalau kita berada di awal tahun baru, tentunya ya bukan kesempatan untuk kita berpesta, ya. Bukan untuk bakar-bakar ikan, ya. Tapi untuk kita periksa diri kita. Artinya semakin masuk, semakin bertambah, dan kita masuk tahun yang baru, berarti kita sudah semakin dekat kepada kematian. Iya, sudah semakin dekat kepada kematian. Artinya kita sudah semakin dekat dengan ajal. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jika tiba atau datang ajal seseorang di antara kalian, tidak ada yang dapat memajukan dan tidak ada yang dapat mengundurkan meskipun 1 hari atau 1 menit atau 1 jam, tidak ada yang bisa. Ya. Betapa banyak kita lihat orang yang sebelumnya tidak sakit, ya, sehat-sehat saja, tapi kita lihat pagi harinya dia masih bisa bekerja, tapi malam harinya kita sudah mendengarkan bahwasanya dia sudah pulang ke rahmatullah. Ya, sebaliknya, begitu banyak juga orang yang kita katakan kita tunggu-tunggu kematiannya, keluarganya sudah putus asa, tidak bisa lagi diobati penyakitnya, tapi subhanallah masih hidup sampai sekarang. Iya. Itu berarti bahwasanya ajal itu rahasia yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kepada kita. Iya, jamaah sekalian. Oleh sebab itu kita harus selalu bersiap-siap. Ya. Kematian sekarang tidak mengenal mana orang tua, mana anak muda, mana anak kecil. Ya, apalagi banyaknya yang kita lihat sekarang kematian mendadak. Ya, disebabkan karena ya, ini merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat yang Nabi sudah kabarkan itu 1400 tahun yang lalu. Jika banyak diantara ya manusia yang mati mendadak, itu sudah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ini bapak dan ibu sekalian. Ya. Maka di awal tahun ini yang mesti kita lakukan ada beberapa hal. Ya. Yang pertama, kita menyadari bahwasanya
kita sudah semakin dekat kepada kematian. Itu yang pertama. Dan kita harus selalu meyakini bahwasanya tidak ada lagi waktu untuk bersantai-santai. Tidak ada lagi waktu untuk kita berbuat dosa. Karena semakin dekat kita kepada kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Ya, katakan kepada mereka wahai Rasulullah, bahwasanya kematian yang selalu kalian lari daripadanya, kalian akan dijemput oleh kematian tersebut. Ya. Dan di tahun 2020 ini, sebagaimana kita tahu jemaah sekalian, merebaknya virus corona yang merupakan sebab terbesar juga sekarang angka kematian, ya, yang menjadi bahan perenungan untuk kita semua. Ya, tapi kita mesti tahu bahwasanya virus corona itu cuma sebab. Ya, tapi begitu banyak orang yang dijemput oleh kematian tanpa ada virus tersebut. Ya, tanpa ada virus. Ya, tapi begitu banyak orang yang sudah lama terkena virus tapi alhamdulillah disembuhkan, diberikan kesembuhan oleh Allah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, meskipun kita berada di rumah yang paling bagus, kita melindungi diri kita, tapi kalau kematian itu sudah tiba waktunya, kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalian berada di benteng yang sangat kuat, benteng yang sangat kokoh, pasti kematian itu menjemput kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Maka kita harus bersiap-siap dan kita harus paham itu jamaah sekalian. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, laksanakanlah perintahnya dan jauhi larangannya dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan beragama Islam dan betul-betul memperbaiki Islam kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Jangan kita memikirkan kapan kita mati. Iya. Tapi kita pikir bagaimana keadaan kita kalau mati. Itu yang paling penting kita pikirkan. Karena Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, berislam, bagus agama kalian. Itu yang Allah mau dari kita. Ya, jangan kita pikir kapan saya mati nih, saya berapa umurku. Ya, jangan kita pikirkan itu Bapak Ibu sekalian, karena setiap kita cepat atau lambat pasti kematian itu akan datang kepada kita. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya, Allah mengatakan kepada Nabi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau adalah mayat wahai Rasulullah, dan mereka pun adalah calon-calon mayat. Ya. Maka kita harus memikirkan bagaimana kita mempersiapkan bekal kita menuju kematian tersebut, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Alangkah bahagianya kita ketika tiba hari kematian itu, lalu datang malaikat memberikan kabar gembira kepada kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang-orang beriman itu sebelum dicabut nyawanya diberikan kabar gembira oleh malaikat. Iya, diberikan kabar gembira oleh malaikat. Makanya sebagian orang-orang yang meninggal itu kita lihat ada meninggal dalam keadaan tersenyum. Ya, seperti kalau dia ketawa. Ya, kenapa? Karena telah diberikan kabar gembira kepadanya. Di antaranya ayat yang tadi, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditambah lagi Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan kelompok orang-orang yang hamba-hambaku, orang-orang yang beriman, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang beriman sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia
bawa ke kuburan. Iya. Andaikan mayat tersebut dapat berbicara, maka dia akan mengatakan, percepat saya bawa ke kuburan, percepat. Iya. Kenapa? Karena dia sudah dipersiapkan baginya nikmat tersebut, diperlihatkan baginya. Dia sudah tidak sabar memasuki kuburnya. Jamaah dimulakan oleh Allah. Iya. Karena memang di kuburan itu adalah tempat diperlihatkannya nikmat untuk manusia atau siksa di antara siksa-siksa neraka. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun dan tentara-tentaranya yang sudah mati sekarang. Allah mengatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Neraka itu diperlihatkan untuk Fir'aun dan tentara-tentaranya yang sudah masuk di dalam kubur, diperlihatkan pada pagi dan sore hari. Iya, maka ketika tiba hari kiamat Allah mengatakan, "Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Maka ketika tiba hari kiamat Allah mengatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun itu ke dalam azab dan siksa yang sangat keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka diperlihatkan. Iya. Maka orang-orang kafir yang berada di dalam kubur sekarang mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, tunda hari kiamat. Jangan engkau segerakan kiamat, tunda ya Allah." Karena mereka sudah melihat tempatnya di akhirat nanti, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya sahabat Nabi Utsman bin Affan ketika diingatkan atau diceritakan kepadanya keadaan surga atau neraka, dia biasa-biasa saja. Ya, tapi ketika diingatkan tentang kuburan, iya, langsung dia menangis, bahkan dia pingsan. Iya. Ketika ditanya, "Wahai Utsman, kenapa ketika diingatkan kepadamu tentang surga dan neraka engkau biasa-biasa saja, tapi diingatkan tentang kuburan engkau bisa menangis?" Iya. Maka apa kata Utsman bin Affan? Dia mengatakan, karena kuburanlah tempat penentu keberhasilan seseorang di dunia, di akhirat nanti, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kapan seorang selamat di kuburannya, insya Allah akan selamat nanti di akhirat. Tapi kapan di kuburan dia sudah mendapatkan siksa, berarti sudah ada menunggunya siksa yang lebih keras nanti di akhirat. Ya, di neraka Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillah. Ya. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini yang pertama, ya. Bahwasanya ya, kita mesti paham bahwasanya ketika masuk tahun baru seperti ini, kita semakin yakin bahwasanya kita semakin dekat kepada kematian. Dan ini diantara hal yang bisa mengobati hati kita, ya, dan bisa mengobati kerasnya hati kita. Kalau kita, ya, tidak bisa bertobat, belum bisa bertobat, maka perbanyak ingat kematian. Dan ini akan menyadarkan kita betapa, ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyiapkan kematian itu dengan segala macam, ya, nikmat atau dengan segala macam siksaan. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadhi min ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat perusak, ya, kenikmatan, yaitu kematian. Ya. Karena dengan mengingat kematian, kita tidak akan disibukkan dengan kehidupan dunia yang sementara ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, apa yang mesti kita lakukan ketika awal-awal tahun seperti ini? Memperbanyak taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita periksa diri kita, bagaimana kita 1 tahun yang lalu, tahun 2020, bagaimana kita? Bagaimana keadaan kita, Bapak dan Ibu sekalian? Kalau kita mendapati diri kita masih banyak dosa-dosa yang kita kerjakan, maka sekarang tidak ada lagi kata terlambat, tidak ada lagi kata tunda-tunda, nanti saja. Ya, sekarang, ya, kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah taubat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah ibadah yang kita harus kerjakan setiap hari. Ya, setiap hari. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak cucu Adam itu pasti terjatuh pada kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadits qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adz-dzunuba jami'an." Atau kama qala, "Ya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya
aku lihat kalian berdosa dalam sehari semalam, maka fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, pasti aku mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah. Ya, dan di hadis yang lain Allah mengatakan, di hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wahai hambaku, jika engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi dan engkau tidak mempersekutukan aku, maka aku pun akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ya, subhanallah. Ya. Maka taubat ini ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Dan kalau ada orang-orang yang berdosa di masa yang lalu, ya, dia mungkin mengatakan, Ustaz, sudah banyak sekali saya dosaku, Ustaz. Iya. Jangan-jangan tidak bisa diampuni ini oleh Allah. Iya, biar saya berbuat kebaikan tidak bisa mungkin diampuni oleh Allah. Sudah banyak sekali dosaku. Kalau saya meninggal besok mungkin saya tidak bisa masuk surga lagi. Nah, kita katakan ini di antara bisikan-bisikan syaitan agar kita tidak dekat kepada Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, Allah, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat di penghujungnya. Iya. Jadi ketika kita meninggal dunia, di akhir kehidupan kita, di situ paling dinilai amalan kita. Iya, di situ paling dinilai bagaimana keadaan kita dalam, iya, ketika meninggal dunia tersebut. Apakah kita masih berada di dalam ketaatan atau ibadah, ataukah kita berada di dalam kemaksiatan atau dosa? Iya. Dan Nabi mengatakan dilihat pada akhirnya, ujungnya kehidupan kita. Begitu banyak orang yang, ya, dulunya, ya, kita kenal rajin melakukan ibadah, tapi karena dibisikkan kejahatan atau dosa oleh syaitan, maka di akhir hidupnya dia melakukan dosa dan mati di atas dosa tersebut. Wa na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, ada orang yang begitu banyak dosa-dosanya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kemudahan untuk bertaubat. Lalu di akhir hidupnya dia melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, lalu Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ya. Kita tahu, kita sudah pernah mendengarkan kan kisah seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Iya. Lalu dia, ya, setelah membunuh 99 orang itu dia ingin sekali bertobat dari dosanya ini. Maka dia mendatangi, ya, ahli ibadah. Ya, yang ahli ibadah, di mana ahli ibadah dia rajin saja beribadah tapi tidak ada ilmunya. Maka dia, laki-laki ini bertanya, ya, mengatakan, saya ini telah membunuh 99 orang, masih ada kesempatan untuk saya diterima taubat dan diampuni dosa-dosa saya? Nah, karena, ya, ahli ibadah ini tidak ada ilmunya, ya, dia langsung mengatakan, Allah tidak mungkin mengampuni dosa-dosamu. Iya. Engkau banyak sekali dosa dan tidak bisa diampuni lagi. Iya. Kalau engkau beramal, amalmu sedikit dan tidak bisa menutupi dosa-dosamu. Maka laki-laki ini marah dan membunuh lagi orang ini. Dia menjadi 100 orang. Akhirnya dari 99 orang cukup 100 orang yang dia bunuh. Iya. Kemudian dia pergi lagi. Dia tetap muncul di dalam niatnya untuk kembali bertobat kepada Allah. Ya, lalu dia mendatangi orang berilmu. Inilah pentingnya orang-orang berilmu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dia mendatangi orang-orang berilmu yang paham akan agama. Dia bertanya, saya ini telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada kesempatan untuk Allah terima taubat dan ampuni dosa-dosa saya? Iya. Lalu orang ini mengatakan, subhanallah, selama engkau masih hidup, selama masih ada nyawa di dalam dirimu, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosamu, berapapun banyaknya. Iya. Yang penting betul-betul ikhlas, bertaubat dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan burukmu itu. Maka orang ini mengatakan, aku nasihatkan kepadamu untuk jangan engkau tinggal di dalam kampungmu, tinggalkan kampungmu. Karena lingkungan di kampungmu itu membuat engkau tidak bisa meninggalkan dosa. Maka tinggalkan kampungmu, pergilah ke kampung sebelah. Ya, perbaiki dirimu dari sekarang. Ya, akhirnya dia terima nasihat tersebut. Dia kemudian berjalan,
baru setengah perjalanan dijemputlah ia oleh malaikat maut. Iya. Belum sampai di tempat tujuan, belum ada kebaikan yang dia kerjakan, baru niat bertaubat dengan ikhlas kepada Allah. Iya, makanya di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya turunlah dua malaikat. Satu malaikat rahmat, ya, malaikat yang ingin masukkan dia ke dalam surga. Satu malaikat azab, malaikat yang ingin memasukkan dia ke dalam neraka. Maka bertengkarlah dua malaikat ini bahwasanya, ya, ini orang belum ada kebaikannya, maka dia harus dimasukkan ke dalam neraka. Malaikat yang satu yang mengatakan tidak, dia sudah berniat bertaubat dan Allah mengetahui bagaimana ikhlasnya dia dalam bertaubat, maka dia berhak masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu malaikat lagi menjadi hakim, ya, di antara dua malaikat ini. Ya, maka malaikat yang ketiga ini mengatakan ukur jarak tempatnya. Ya, kalau masih jauh tempat yang akan dia tuju, dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau sudah dekat tempat yang dia mau, ya, pindah di situ, maka dia berhak dimasukkan ke dalam surga. Maka setelah diukur ternyata sudah dekat tempat yang dia tuju tersebut dibandingkan kampungnya yang sudah dia tinggalkan, maka dia diambil oleh malaikat rahmat, ya, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekalian dari hadis ini, dari kisah yang diceritakan oleh Nabi ini, jamaah sekalian, ini menunjukkan betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iya. Jangankan kita ini sebagai manusia biasa, ya. Fir'aun saja, kita bayangkan Fir'aun yang mengatakan kepada kaumnya Nabi Musa, "Ana rabbukum la'ala." Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Iya. Sudah mengaku sebagai Tuhan. Ini orang kafir macam apa lagi ini yang kafirnya ini sudah kelewat batas, ya. Ya, iblis saja, iblis tidak pernah mengatakan dan mengaku sebagai Tuhan. Coba kalau kita lihat sejarah, ketika iblis dikeluarkan dari surga, ya, dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam, iblis cuma mengatakan, iblis cuma bilang, "Ya Allah, saya lebih baik daripada Nabi Adam, karena saya tercipta dari api dan Adam tercipta dari tanah, maka saya lebih baik daripada Nabi Adam." Ya. Iblis tidak mengatakan saya Tuhan, tidak. Ya. Tapi Fir'aun ini dia sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Ini kata para ulama, ya, tingkat kekafirannya ini sudah lewat sekali. Ya. Kalau kita lihat, ya subhanallah. Maka ketika Fir'aun ini sudah betul-betul, ya, terlewat batas ini kata-katanya ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Allah? Apakah Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, berikan ancaman yang keras kepadanya, ya, sampaikan kepadanya siksa neraka, bahwasanya azab neraka sudah menunggunya. Ya. Apakah Allah berkata begitu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Tidak. Tapi apa kata Allah di dalam surah Taha? Allah ceritakan, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Wahai Musa, wahai Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun, dakwahi dia, semoga dia hatinya menjadi lembut dan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepadanya kata-kata yang baik. Coba. Ini perkataannya Allah kepada siapa? Ya, kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Fir'aun. Allah tidak mengatakan ancam dia dengan ancaman yang keras. Ya, sampaikan kepada siksa neraka. Tapi Allah masih bilang kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, sampaikan kepadanya perkataan yang baik-baik, semoga dia ingat dan semoga dia takut dan kembali kepada Allah. Ya, padahal Fir'aun ini, ya, sudah orang yang paling kafir di zaman itu, zaman dimulakan oleh Allah. Tapi Allah masih menyuruh Nabi Musa untuk berkata-kata baik. Bagaimana lagi dengan kita? Iya. Makanya, ya, ada seorang salaf, orang-orang soleh terdahulu, ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, perkataan Allah kepada Nabi Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, katakanlah, ya,
kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kasar. Dakwahi dia secara baik-baik. Iya, semoga dia ingat dan kembali kepada Allah. Maka orang soleh ini menangis membaca firman Allah tersebut dan mengatakan, ya Allah, ini kasih sayangmu kepada orang-orang yang mengatakan dirinya saya adalah Tuhan. Bagaimana lagi kasih sayangmu ya Allah terhadap orang-orang yang mengatakan engkau adalah Tuhan. Subhanallah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk Firaun didakwahi. Semoga dia bertobat. Iya. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Musa, sampaikan kepada kata-kata yang baik. Iya. Dan begitulah kasih sayang Allah besarnya, kasih sayang Allah kepada orang-orang yang berdosa tersebut. Makanya Allah jemaah sekalian di dalam surah Az-Zumar mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ayat ini kata para ulama, ayat yang paling memberikan harapan kepada para pendosa. Iya. Coba kita renungkan, coba kita pikirkan. Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai orang-orang, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, yang sudah dosanya sudah banyak dan sudah melampaui batas. Iya. Bukan dosa satu, bukan dua, tapi sudah melampaui batas, sudah banyak sekali dosanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Iya. Bayangkan Allah memanggil orang-orang yang berdosa yang sudah banyak sekali dosanya itu. Coba kita lihat Allah memanggil dengan kata-kata hamba-hambaku. Ya, Allah tidak bilang katakan kepada para pendosa itu. Ya, tapi Allah bilang katakan kepada hamba-hambaku. Allah masih mengakui mereka sebagai hamba. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Padahal dosanya bukan cuma satu, dosanya bukan cuma dua, tapi Allah mengatakan sudah melampaui batas. Tapi Allah masih mengatakan katakan kepada mereka hamba-hambaku. Iya. Dan ulama kita mengatakan panggilan yang paling bagus kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan kepada Nabi, hamba kami, hambaku, kata Allah. Jadi kalau Allah memanggil Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dengan panggilan hamba, berarti itu panggilan yang paling mulia dari Allah kepada Nabi. Dan bayangkan Allah mengatakan kepada para pendosa ini, katakan panggil mereka hamba-hambaku. Allah tidak mengatakan panggil para pendosa itu. Tidak. Allah memanggil dengan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang. Seakan-akan Allah mengatakan, kemari, saya ampuni dosa-dosamu, bagaimanapun banyaknya. Iya. Dan Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua macam dosa. Iya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah sangat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya, makanya iya, masalah taubat ini adalah masalah yang harus kita senantiasa ya, kita lakukan dalam sehari semalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tidak meninggalkan istighfar, kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali dalam sehari semalam. Padahal Nabi adalah orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi Nabi mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan istighfar sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Apalagi kita yang tidak lepas dari dosa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana kalau kita ini sudah bertaubat, tapi suatu hari nanti kita terjatuh pada dosa. Iya. Kemudian kita bertobat lagi, kemudian lama kelamaan kita terjatuh lagi pada dosa. Iya. Seakan-akan kita mempermainkan Allah. Iya. Kalau ada yang mengatakan, saya lebih baik kita berdosa saya terus menerus dulu, baru nanti ujung-ujungnya nanti kalau tua baru bertobat. Ini pemahaman yang salah. Iya. Kalau ada orang mengatakan seperti ini, bahwasanya iya, kalau ada orang bertobat, berdosa lagi, kemudian bertobat, berdosa lagi, seakan-akan dia mempermainkan Allah, itu salah. Ya, kita katakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, selalu. Artinya setiap berdosa kembali kepada Allah, setiap berdosa kembali lagi kepada Allah. Ya, jangan kemudian dia dipengaruhi oleh syaitan, kamu ini seakan-akan
main-main saja sama Allah. Tidak usah bertaubat. Ya karena kamu kembali lagi pada dosamu nanti. Kita katakan tetap bertaubat. Pas berdosa langsung cepat-cepat kembali kepada Allah. Jangan mau dipermainkan oleh syaitan bahwasanya kamu belum bisa meninggalkan dosamu ini. Bertaubat secepatnya. Adapun kalau kita nanti terjatuh lagi, kita kembali lagi, bertaubat lagi kepada Allah. Begitu seterusnya sampai setan putus asa dan mengatakan, ini orang selalu bertaubat, selalu bertaubat. Karena begitu memang keadaan kita sebagai manusia. Pasti kita terjatuh pada kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah setiap dia bersalah, langsung dia cepat-cepat kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tahu berapa menit? Sudah masuk waktu Isya, Dik? Berapa menit lagi? Iya. 15 menit. Oh iya. Ya mungkin 5 menit dah atau 10 menit lagi. Iya. Jadi pentingnya ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah masalah taubat. Iya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala atau pernah suatu hari ya, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini ahli tafsirnya para sahabat. Dia yang paling tahu tentang tafsir Al-Qur'an. Sehingga dia digelari oleh Nabi dan para sahabat turjumanul Quran, orang-orang yang mentafsirkan Al-Quran. Karena Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Abbas ini, ya Allah, ya pahamkanlah dia terhadap agama dan ajarkanlah dia tafsir ayat-ayatmu ya Allah. Maka Abdullah bin Abbas sahabat Nabi yang paling paham tafsir ayat-ayat Al-Quran. Iya. Dan ketika Abdullah bin Abbas suatu hari membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Iya. Orang-orang beriman di hari kiamat, iya, dijemput oleh malaikat. Iya, dan dituntun. Iya, dijemput dan disuruh masuk ke dalam surga. Iya. Dijemput, iya, dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Iya, orang-orang bertakwa. Dalam keadaan berkelompok-kelompok. Iya, maka kalau kita bisa bayangkan kalau di hari kiamat ada orang-orang yang dijemput oleh malaikat dan dipersilakan masuk ke dalam surga, itu sudah luar biasa. Iya, sudah masuk saja surga kita sudah syukur, apalagi kalau dijemput oleh malaikat, makhluk Allah yang tidak pernah berdosa, makhluk Allah yang dimuliakan. Iya, dijemput kita oleh malaikat tersebut. Bayangkan saja di dunia ini jamaah sekalian kita diundang oleh bupati misalnya. Ya, baru mungkin di depan pintu kantor bupati sudah ada asisten-asistennya bupati menjemput kita. Ya, dan menyuruh kita masuk ke dalam rumahnya rumah jabatan untuk menemui bupati. Ya, kita diantar. Kemudian dipersilakan duduk, dihormati, dimuliakan. Ya, bagaimana lagi dengan orang-orang yang bertakwa di hari kiamat yang dijemput bukan lagi manusia yang menjemput mereka tapi malaikat, dan mempersilahkan dia masuk ke dalam surga dan dikatakan kepadanya, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan selamat dan dalam keadaan aman. Jadi orang-orang beriman di hari kiamat berkelompok-kelompok dituntun dan dijemput oleh malaikat masuk ke dalam surga. Begitu sebagian keadaan orang-orang beriman di hari kiamat. Tapi Abdullah bin Abbas ketika membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala ini kepada manusia atau kepada sahabatnya, Abdullah bin Abbas mengatakan, saya tidak mau termasuk golongan tersebut. Kita heran ini, kenapa Abdullah bin Abbas tidak mau masuk ke dalam golongan itu? Padahal sudah istimewa sekali kalau kita lihat kan, dijemput oleh malaikat, dipersilakan masuk. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan, saya tidak mau termasuk golongan tersebut. Kenapa? Karena masih ada lagi golongan yang di atasnya lagi itu. Masih ada yang di atasnya. Iya. Jadi kalau ada golongan, kalau ada kelompok atau manusia yang dijemput oleh malaikat nanti di hari kiamat dan dipersilakan masuk ke dalam surga, ada lagi yang lebih di atasnya lagi itu. Siapa mereka? Orang-orang yang dia tidak capek-capek lagi berjalan masuk ke dalam surga, tapi surga yang didekatkan kepadanya. Subhanallah. Jadi dia tidak capek-capek lagi masuk ke dalam surga, tapi surga sendiri itu yang didekatkan kepadanya sehingga dia langsung masuk ke dalamnya.
Ya, tidak perlu lagi berjalan, tapi surga yang mendekat kepadanya. Ya, inilah golongan yang lebih di atas lagi dari golongan yang tadi yang kita sebutkan. Allah mengatakan, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Telah didekatkan surga itu kepada orang-orang bertakwa sehingga dia tidak capek-capek lagi memasukinya. Iya. Ya, subhanallah. Hadza ma tu'adun, dan inilah yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Siapakah mereka? Mungkin kita bilang bukan misalnya itu, Ustaz. Iya. Paling saya golongan-golongan di bawah aja. Iya. Yang mungkin bisa saja, iya, kita menganggap diri kita masuk dulu ke dalam neraka, kemudian masuk ke dalam surga, dicuci dulu dalam neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Iya, siapakah golongan atau kelompok yang surga itu yang didekatkan padanya di hari kiamat? Jadi dia tidak disuruh lagi berjalan masuk ke dalam surga, tapi surga yang mendekat, surga yang didekatkan kepadanya. Siapakah mereka? Allah mengatakan, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Ya, mereka lah yang kata Allah Subhanahu wa taala yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setiap terjatuh pada dosa. Awwab artinya selalu kembali, setiap berdosa kembali lagi kepada Allah, setiap berdosa kembali lagi kepada Allah. Ya, jadi dia setiap berdosa kembali lagi kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang didekatkan surga padanya di hari kiamat, sehingga dia tidak capek-capek lagi masuk ke dalam surga itu. Yang kedua adalah hafiz, orang yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, man khasyiyar rahmana bil ghaib, orang-orang yang takut kepada Allah melakukan dosa ketika dia berada di dalam kesendirian. Tidak ada orang yang melihatnya, dia di dalam kamar. Ya, ada kesempatan untuk dia berbuat dosa. Ya, dia sendiri, tidak ada yang melihat. Ya, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin bahwasanya Allah melihat apa yang saya lakukan, dan Allah akan menanyakan kepada saya. Allah akan tanya ini perbuatan saya di hari kiamat. Kalau saya melakukan ini, meskipun tidak ada manusia yang melihat saya, tapi dia yakin bahwasanya semua perbuatannya dilihat oleh Allah dan akan dia pertanggungjawabkan di hari kiamat. Maka golongan kelompok inilah, orang inilah yang surga itu didekatkan baginya di hari kiamat, yang dimulakan oleh Allah. Iya. Ya, ini mungkin yang sempat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, sebenarnya masih ada ya hal-hal yang mesti kita lakukan. Ya, tapi waktu yang membatasi kita. Dua ini cukup ya untuk menjadi bekal bagi kita. Selalu mengingat kematian, dan yang kedua selalu bertaubat ya dalam sehari semalam. Biar kita menganggap kayaknya tidak ada dosaku hari ini. Mungkin ada dosa yang tidak kita sadari, yang kita kerjakan, kita menganggap diri kita tidak pernah serasa berdosa, tapi ada dosa yang tidak kita sadari, tercatat ya di catatan kebaikan atau keburukan kita. Maka diperintahkan kita untuk terus memperbanyak istighfar dalam sehari semalam. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan menyebutkan bagaimana keutamaan dari istighfar ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini saya mungkin dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya ya sebagai bekal kita untuk menghadapi kematian. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.